Halo everyone, perkenalkan nama saya Najwa Fauzia yang bertugas sebagai moderator pada video presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pelindungan kesehatan bagi pengusaha yang berusia 40 tahun ke atas. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ringkasan kasus yang akan dijelaskan oleh Hafizuddin Nur. Baik, di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan sedikit ringkasan kasus yang kita berikan. Seorang pengusaha berusia 45 tahun yang berdomisili di Bandung memiliki bisnis UMKM yang sedang berkembang. Namun, pendapatannya cenderung fluktuatif yang mengalami perubahan naik turun secara tidak tetap dan tidak stabil. Ia memiliki keluarga inti yang terdiri dari seorang istri dan 2 orang anak, sehingga ia mulai mempertimbangkan pentingnya perlindungan kesehatan jangka panjang bagi dirinya dan keluarganya. Tantangan utama yang dihadapi pengusaha tersebut adalah memilih antara konvensional health insurance yang umumnya menawarkan jaringan rumah sakit yang luas dengan prem, yaitu dana kontribusi atau tabarruk yang dihibahkan pengusaha untuk saling menanggung risiko atau ta'awun yang kompetitif, atau syariah compliant health takaful yang menawarkan perlindungan dengan prinsip-prinsip syariah seperti saling tolong menolong atau ta'awun, namun memiliki mekanisme pengelolaan dana yang berbeda. Selain itu, pengusaha juga memiliki preferensi untuk menggunakan produk keuangan yang tidak mengandung unsur riba atau bunga dan gahar atau ketidakpastian. Nah, itulah penjelasan mengenai ringkasan kasus yang menjadi dasar pembahasan dalam makalah ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian perbandingan atau perbedaan mekanisme kedua jenis perlindungan kesehatan yang akan dijelaskan oleh Dea Badriah. Ya, saya Dea Badriah yang akan menjelaskan topik selanjutnya. Ini sangat penting dalam perencanaan keuangan, yaitu perbandingan mekanisme perlindungan kesehatan antara model konvensional dan syariah. Seringkali kita bingung memilih mana yang lebih tepat. Oleh karena itu, kelompok kami telah mengidentifikasikan perbedaan mendasar antara kedua produk tersebut melalui 6 aspek utama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada konsep dasar. Pada asuransi konvensional, mekanisme adalah risk transfer di mana risiko dipindahkan dari nasabah ke perusahaan. Sedangkan pada takaful syariah, konsepnya adalah risk sharing atau saling menanggung risiko antar sesama peserta. Kedua, ada investasi dana. Di model konvensional, dana dikelola pada instrumen umum yang bisa saja mengandung riba. Sementara pada takaful syariah, investasi wajib dilakukan pada instrumen halal yang bebas dari riba maupun bisnis yang diharamkan. Yang ketiga ada keuntungan dan kerugian. Di konvensional, perusahaan menanggung rugi secara mandiri dan nasabah menerima klaim sesuai polis. Namun di syariah, jika ada purpolis kelebihan dana, peserta bisa menerima bagi hasil. Sebaliknya jika terjadi defisit, dana ditanggung secara bersama-sama. Selanjutnya, aspek keempat adalah kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, dana premi yang dibayarkan otomatis menjadi aset milik perusahaan. Di takaful syariah, dana tersebut disebut dana terbaru yang secara hukum tetap dianggap sebagai milik bersama para peserta. Kelima, mengenai proses klaim. Di model konvensional, klaim berjalan standar sesuai kontrak antara nasabah dan perusahaan. Sedangkan pada model syariah, prosedurnya melibatkan mekanisme wakalah atau perwakilan dan terbaru untuk memastikan semuanya tetap patuh pada prinsip syariah saat pencairan dana. Terakhir, dari sisi dasar akad, asuransi konvensional menggunakan akad jual beli muwadah yang bersifat komersial, sementara takaful syariah menggunakan akad tolong-menolong dan akad perwakilan wakalah. Sebagai kesimpulan terakhir, perbedaan utama keduanya terletak pada semangat yang dibawa. Yang satu bersifat komersial murni, sementara yang lainnya mengedepankan prinsip gotong royong dan kepatuhan syariah. Demikian penjelasan dari saya, semoga informasi ini membantu. Nah, setelah pembahasan perbandingan atau perbedaan tadi, selanjutnya saya Najwa Fauzia akan menjelaskan bagian penjelasan sebagai perencana keuangan. Sebagai perencana keuangan, kami melihat bahwa bagi pengusaha UMKM berusia 45 tahun dengan pendapatan yang fluktuatif, pelindungan kesehatan bukan sekedar pengeluaran tambahan. Justru, pelindungan kesehatan merupakan salah satu cara untuk melindungi kondisi keuangan keluarga sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. Mengapa demikian? Karena ketika seorang pengusaha sakit dan tidak memiliki pelindungan kesehatan, biaya pengobatan biasanya diambil dari tabungan pribadi atau bahkan dari modal usaha. Jika hal ini terjadi, maka bukan hanya kesehatan yang terganggu, tetapi juga kondisi keuangan keluarga dan stabilitas bisnisnya. Oleh karena itu, pemilihan pelindungan kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan, usia, serta tanggung jawab keluarga yang dimiliki. Berikut adalah poin-poin analisis yang digunakan. Yang pertama ada proteksi arus kas dan modal kerja.
Tanpa pelindungan kesehatan, pengusaha berisiko menggunakan modal usahanya untuk biaya berobat. Padahal, modal tersebut seharusnya digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, dengan adanya perlindungan kesehatan dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dan operasional bisnis. Yang kedua, ada efisiensi biaya. Pelindungan kesehatan yang tepat dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dan operasional bisnis. Yang ketiga, ada ketenangan dalam menjalankan usaha. Ketika pengusaha sudah memiliki pelindungan kesehatan, ia dapat fokus menjalankan usahanya dengan lebih tenang karena risiko biaya kesehatan sudah dipersiapkan sejak awal, tanpa harus khawatir jika suatu saat terjadi risiko kesehatan. Yang keempat, ada kemudahan akses layanan kesehatan. Selain manfaat pelindungan, ketersediaan jaringan rumah sakit juga menjadi hal pertimbangan yang penting agar pengusaha dan keluarganya dapat memperoleh kesehatan dengan mudah dan cepat. Berdasarkan analisis tersebut, kami merekomendasikan agar pengusaha tersebut memilih pelindungan kesehatan yang mampu memberikan manfaat medis yang memadai sekaligus menjaga stabilitas keuangan keluarga dan usahanya. Dengan mempertimbangkan usia, pendapatan UMKM yang fluktuatif, serta preferensi terhadap prinsip syariah, maka takaful kesehatan atau syariah compliant health takaful dapat menjadi pilihan yang paling sesuai. Nah, itulah penjelasan sebagai perencana keuangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian rekomendasi produk pelindungan kesehatan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Najwa Fauzia. Selanjutnya, kami akan memberikan rekomendasi produk nyata untuk pengusaha tersebut. Kami merekomendasikan produk Takafuling Salam Community dari PT Takaful Keluarga sebagai solusi pelindungan kesehatan untuk pengusaha berusia 45 tahun yang berdomisili di Bandung. Alasan yang pertama adalah karena efisiensi biaya secara kolektif. Produk ini menggunakan sistem kepesertaan kelompok dengan minimal 10 orang, sehingga kontribusi yang harus dibayarkan menjadi lebih terjangkau dibandingkan jika menggunakan polis individu. Hal ini sangat ideal untuk pengusaha UMKM yang pendapatannya fluktuatif, sehingga tetap bisa memiliki pelindungan kesehatan tanpa mengganggu arus kas bisnis. Alasan yang kedua adalah proteksi komprehensif. Produk ini memberikan manfaat rawat inap, rawat jalan, santunan penyakit kritis, serta pelindungan jika terjadi cacat tetap total. Manfaat ini sangat relevan bagi seseorang yang sudah berusia 45 tahun, karena pada usia tersebut risiko kesehatan mulai meningkat dan membutuhkan pelindungan yang lebih lengkap. Alasan yang ketiga adalah masa pelindungan yang panjang. Produk ini memberikan pelindungan hingga usia 80 tahun. Jadi, pelindungan ini tidak hanya bermanfaat saat masih aktif menjalankan usaha, tetapi juga memberikan rasa aman ketika sudah memasuki masa pensiun. Dan alasan yang keempat yaitu kepatuhan syariah dan jaringan luas. Produk ini juga sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dana dikelola bebas riba dan tanpa unsur gharar. Hal ini penting bagi nasabah yang ingin mendapatkan pelindungan kesehatan, tetapi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Produk ini juga memiliki jaringan rumah sakit terkanan yang luas di Bandung, misalnya seperti Rumah Sakit Santosa Bandung, Rumah Sakit Boromeus Bandung, dan Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, Takafuling Salam Community merupakan pilihan pelindungan kesehatan yang tepat karena memberikan manfaat medis sekaligus membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga dan keberlangsungan usaha. Nah, itulah rekomendasi produk yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Hafizuddin Nur. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan daripada kelompok kita, yaitu kelompok 1. Bagi pengusaha UMKM yang berusia 45 tahun dengan pendapatan fluktuatif, perlindungan kesehatan merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga dan bisnis dengan mempertimbangkan preferensi syariah, risiko kesehatan, serta efisiensi biaya. Dan produk Takafuling Salam Community menawarkan solusi optimal untuk proteksi komprehensif atau asuransi komprehensif all risk, kepatuhan syariah, dan biaya kolektif yang terjangkau. Nah, itulah seluruh pembahasan dari kelompok kami mengenai pelindungan kesehatan bagi pengusaha berusia 40 tahun ke atas dengan pendapatan yang fluktuatif. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.